Guton Prabowo di tengah anak buah yang korup. I'm more afraid of my own bureaucrats than I'm afraid of siapalah, kuntilanak atau apa gitu. Ada ironi yang terlalu pahit untuk ditertawakan. Ketika Presiden berkelakar lebih takut kuntilanak daripada birokratnya sendiri, publik justru dihadapkan pada kenyataan yang jauh lebih menyeramkan, korupsi yang nyata, sistemik, dan seolah kebal sentuhan kekuasaan. Dalam forum resmi kenegaraan saat penyampaian Indonesia Economic Outlook 2026 di Auditorium Wisma Danantara, Presiden bahkan meminjam, atau mungkin sekadar mengira-ngira, kutipan Winston Churchill tentang ketakutan terhadap birokrat dibandingkan Adolf Hitler. Lalu, dengan nada bercanda, ia menggantinya dengan kuntilanak. Kelakar itu mungkin dimaksudkan mencairkan suasana. Namun, bagi rakyat yang setiap hari diperas pungutan liar, dipermainkan izin, dan dipaksa tunduk pada mesin birokrasi yang korup, candaan itu terasa seperti ejekan yang kejam. Korupsi bukan cerita horor. Ia bukan mitos yang muncul tengah malam lalu lenyap saat ayam berkokok. Korupsi adalah predator nyata yang merampas masa depan bangsa di siang bolong, dengan tanda tangan resmi dan stempel negara. Presiden sendiri mengakui bahwa orang Indonesia pintar mencari celah mengakali peraturan. Ia bahkan menyampaikan hal itu di hadapan para pengusaha, termasuk anggota Asosiasi Pengusaha Indonesia, dan konglomerat seperti Prayogo Pangestu, Antoni Salim, Franky Wijaya, Garibaldi Thohir, dan Sugianto Kusuma. Ironisnya, pengakuan itu berhenti sebagai nasihat moral, bukan deklarasi perang. Seolah-olah masalah korupsi cukup diselesaikan dengan petuah, bukan dengan palu hukum. Lebih ironis lagi, Presiden adalah Ketua Umum Partai Gerindra, pemegang kekuasaan politik tertinggi, sekaligus pemegang kendali aparatur negara. Ia memiliki instrumen, kewenangan, dan legitimasi untuk menghancurkan korupsi hingga ke akar. Namun yang terdengar justru kelakar, bukan kemarahan. Yang muncul justru humor, bukan teror bagi para pencuri uang rakyat. Publik pun pantas bertanya, siapa sebenarnya yang ditakuti? Apakah birokrat korup itu terlalu kuat, terlalu berbahaya, atau terlalu dekat? Ketika Presiden mengumpulkan para konglomerat di kediaman pribadinya di Hambalang, publik berharap ada pesan keras, era pembiaran telah berakhir. Namun yang muncul justru imbauan halus, kalian sudah kaya, patuhi peraturan. Ini bukan bahasa perang, ini bahasa kompromi. Korupsi di Indonesia bukan sekadar penyakit. Ia adalah ekosistem. Ia hidup karena dilindungi, diberi makan, dan, yang paling memprihatinkan, ditoleransi. Kelakar Presiden justru membuka tabir yang selama ini berusaha ditutup rapat-rapat, bahwa korupsi bukan hanya musuh negara, tetapi juga kekuatan yang ditakuti negara. Dan disitulah letak tragedinya. Seorang presiden seharusnya menjadi mimpi buruk bagi koruptor, bukan pencipta humor. Ia seharusnya menjadi algojo yang membuat para pencuri uang rakyat gemetar, bukan pelawak yang menertawakan ketidakberdayaan. Rakyat tidak membutuhkan presiden yang pandai berkomedi tentang korupsi. Rakyat membutuhkan presiden yang membuat koruptor tidak nyaman, susah tidur, dan frustasi. Winston Churchill pernah mengatakan, I am more afraid of my bureaucrats than I'm afraid of Adolf Hitler. Katanya, but kita nggak tahu apa benar atau tidak dia mengatakan begitu. Tapi kira-kira semangatnya seperti itulah. Ya, saya juga begitu. Mungkin dirubah deh, aku yang ngomong ya. I'm more afraid of my own bureaucrats than I'm afraid of siapalah, kuntilanak atau apa gitu.